Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga salawat dan salam selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, sampailah kita kepada surat yang ke-24 daripada surah-surah Al-Qur'an. Ar-Rabi' wal Ishrun min suwaril Qur'an, Suratun Nur, Madaniyatun wa ayatuha arba'un wa sittun. Yang ke-24 dari surah-surah Al-Quran, yaitu surah An-Nur. Surat An-Nur atau surat yang artinya cahaya ini diturunkan di Madinah, dan ayat-ayatnya berjumlah 64 ayat. Surat yang ke-24 ini dinamakan dengan surat An-Nur, artinya cahaya, karena di dalamnya banyak sekali menjelaskan tentang hukum-hukum Allah. Banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang hukum-hukum, syariat-syariat yang diwajibkan Allah kepada kita, baik dalam urusan berumah tangga, baik dalam hal urusan pendidikan keluarga dan lain sebagainya. Sehingga Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Allimu nisa'akum suratan nur." Ajari ulihmu perempuan-perempuan kamu surah Nur ini. Karena dalam surat Nur ini banyak memberikan petunjuk bagaimana cara sikap seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Ini surah kami turunkan, firman Allah, dan kami fardukan, dan kami turunkan pada surat ini ayat-ayat yang jelas, la'allakum tadhakkarun, agar kalian menjadikannya sebagai peringatan. Kemudian ayat yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma dha'ifatun minal mu'minin. Ini hukum yang pertama di dalam surat An-Nur ini. Az-zaniyatu, bermula perempuan yang melakukan perzinahan. Waz-zani, dan laki-laki yang melakukan perzinahan. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pukullah mereka itu. Pukullah tiap-tiap satu daripada keduanya 100 kali pukulan. Cambuklah mereka itu 100 kali cambuk. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan kamu kasihan dengan keduanya dalam menjalankan agama Allah.
Kalau marasnya dipukul, marasnya disiksa. Jangan sampai demikian terhadap orang-orang yang melanggar hukum Allah. Karena Allah yang menurunkan hukum ini lebih sayang daripada kita kepada makhluknya. Dan jangan kasihan kamu dengan keduanya dalam menjalankan agama Allah jika kalian beriman dengan Allah dan hari akhir. Dan hendaklah menyaksikan akan pemukulan keduanya itu sekelompok daripada orang-orang yang beriman. Di muka masjid kah? Di tengah orang manakah? Pokoknya pencambukan itu dilaksanakan di tengah-tengah orang yang beriman. Nah, ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang melakukan perzinahan tadi. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan merincikan apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an ayat 2 tadi. Wa thabata bi sunnah taghribu am wa rajmul muhsan. Hadis Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang berzina tadi, laki-lakinya dan perempuannya itu, sesudah dipukul masing-masing 100 kali cambuk, mereka dibuang selama setahun daripada kampung. Masukkan ke dalam penjara. Jauhkan daripada pergaulan. Karena apa? Karena orang yang melakukan zina ini akan mendatangkan sesuatu yang sifatnya negatif kepada masyarakat. Jadi dipukul 100 kali hanya diasingkan dari pergaulan selama setahun. Hukum yang demikian tersebut apabila yang melakukan perzinahan itu orangnya belum pernah nikah, belum pernah kawin. Apabila orang yang melakukan perzinahan itu sudah pernah nikah atau sudah pernah kawin, melakukan perzinahan bukan pukul hukumnya, tetapi dia dirajam sampai mati. Dirajam itu artinya dilimpari dengan batu sampai dia mati di tempat itu. Itu kalau yang melakukan perzinahan ini orang yang sudah nikah atau pernah nikah. Itu dijelaskan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah. Zina salah satu di antara dosa besar. Apa yang dimaksud dengan zina itu? Apa definisi atau ta'rifnya zina? Zina adalah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan nikah yang sah dari sepasang manusia, laki-laki dan perempuan yang balik dan berakal dan mengetahui haramnya. Itu ngarannya adalah zina. Melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan nikah yang sah dari sepasang manusia, laki-laki dan perempuan yang balik dan berakal dan mengetahui tentang haramnya itu zina. Lalu andai kata orang melakukan hubungan suami istri tapi melalui nikah, bukan zina ngarannya. Bukan zina. Karena nikahnya sah dari sepasang manusia. Kalau manusia lawan kambing kada zina ngarannya, lain zina. Kenapa? Itu bukan sepasang manusia. Manusia lawan binatang bukan zina. Namun jangan diartikan itu boleh, kada, tetap dosa besar juga, cuma ngarannya lain zina. Misalnya mantang-mantang kada zina dianggap boleh lawan kambing lah. Nah, kada macam itu. Dosanya besar, tapi ngaran hukumnya itu bukan hukum zina.
laki-laki dan perempuan. Kalau sama laki-laki itu kaum Nabi Lut, liwat ngarannya hukumnya lain zina. Atau sama-sama perempuan ngarannya sihak hukumnya. Yang balik orangnya, balik berakal. Kalau orang gila kata ada zina bagi orang gila, dan mengetahui haramnya. Nah, bagi orang-orang yang kada tahu haramnya karena dia hanya masuk Islam, itu bukan dikatakan zina. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kamu mendekati zina, karena zina itu adalah sesuatu yang jahat dan sejahat-jahat jalan. Jangankan melakukan zina, mendekati saja dilarang Allah. Kayak apa ngaran mendekati itu? Memandang lawan jenis sudah termasuk mendekati. Bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram sudah mendekati, hukumnya haram. Berduaan di satu tempat laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, hukumnya haram. Kenapa? Mendekati perzinahan. Wala taqrabuz zina, mendekati saja jangan, apalagi melakukan zina. Misalnya seorang perempuan dipanggil oleh kepala kantor masuk kantor. Kepala kantor laki-laki orangnya, ada besi kamar khusus biasa kepala itu. Nah, walaupun urusan apa, pegawai apa umpamanya masuk kantor, di situ terjadi khalwah ngarannya. Nah, ini sudah mendekati zina. Haram itu hukumnya. Motor bini-bini hendak ke pasar. Dalam motor penumpang kadang-kadangnya supir seekong. Kada boleh berbuat bini-bini di motor itu. Kenapa? Karena khalwat ngarannya, mendekati perzinahan. Kada boleh berbuat. Kalau di motor hanya seekong supir orangnya, bini-bini mengawani di muka duduk maginnya. Nah, itu sudah ngarannya mendekati zina. Nah, wala taqrabu zina. Kenapa laki-laki bini-bini yang bukan mahram diharamkan berjabat tangan? Karena itu mendekati zina. Mendekati zina. Nah, jadi banyak hukum Allah yang keluar daripada firman-Nya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ba'da syirki billah a'zam indallah min nutfatin wada'aha rajulun fi farjin la yahillu lah." Rawahu Ahmad. Tidak ada dosa, kata Rasulullah, tidak ada dosa sesudah menyekutukan Allah yang lebih besar di sisi Allah daripada setitis air mani yang diletakkan pada rahim perempuan yang tidak halal baginya. Artinya zina. Tidak ada dosa besar sesudah menyekutukan Allah selain daripada perzinahan. Jadi kalau menurut hadis ini, bahwa dosa besar sesudah syirik menyekutukan Allah adalah zina. Kalau kita mengambil dari hadis ini. Qala Ibnu Hajar bi zawajirihi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man waqa'a ala dzati mahram faqtuluh." Barang siapa yang berzina
dengan orang yang haram nikah, dengan dang sanat, dengan acil, dengan ading, dengan ibu, dengan istri bapak, witan tiri, paktuluh bunuh olehmu mereka, bunuh olehmu. Ya. Artinya darahnya itu orang sudah tidak ada kehormatan lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. Sungguh bahwa seseorang berzina dengan 10 perempuan lebih inting atasnya daripada bahwa dia berzina dengan istri tetangganya. Bini tetangga, dosa zinahnya besar, lebih intim berzina 10 kali dengan perempuan lain. Rasulullah bersabda lagi, man zana bimra'atin kanat mutazawwijatan kana 'alaiha wa 'alaihi fil qabri nisfu 'adzabi hadhil ummah. Barang siapa berzina dengan perempuan yang bersuami, maka atas perempuan dan laki-lakinya itu akan menanggung azab dalam kubur, azab separuh ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Az-Zahabi mengatakan, a'zamuz zina, paling besar dosa zina itu az-zina bil berzina dengan ibu, wal ukhti, lawan sang sanak, wa mra'atil ab, dengan istri bapak, istri ayah, wa bil maharim, dan dengan orang yang haram nikah. Berzina dengan orang-orang yang haram dinikahi karena keturunan, itu dosanya sangat besar. Wa qala ghairuh, berkata selain Az-Zahabi, az-zina bi ajnabiyyatin la zawja laha azim. Berzina dengan perempuan lain yang bukan mahram, yang bukan tetangga, azim, itu dosanya besar. Wa a'zamu minhu, lebih besar daripada itu, bimra'atin laha zauj, berzina dengan perempuan yang punya suami, lebih besar lagi. Wa a'zamu minhu bimra'ati jarih, lebih besar lagi berzina dengan perempuan istri tetangga, lebih ganal lagi dosanya. Wa a'zamu minhu bimahramin, dan lebih besar daripada itu lagi berzina dengan orang yang haram dinikahi. Wa abhasyu minhu, dan lebih jahat daripada yang demikian itu, idza kana fi syahri Ramadan, bila zina dilakukan pada bulan Ramadan, au fil baladil haram, atau di tanah haram, di negeri yang haram. Para muhibbin rahimakumullah, perzinahan, minuman keras, judi, itu merupakan penyakit masyarakat. Artinya masyarakat di mana-mana hal itu mungkin dan bisa terjadi. Dan iblis selalu menggoda, selalu membujuk, merayu agar manusia ini melakukan perzinahan kah, minum arak kah, atau perjudian. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya bahwa iblis ini kepalanya syaitan. Syaitan itu anak buahnya aja, iblis ini pimpinannya. Iblis mengumpul syaitan-syaitan, dikumpul. Lalu ujar iblis, wahai syaitan-syaitan, siapa di antara kalian yang bisa menyesatkan manusia dengan sesuatu yang sangat sesat, maka dia akan aku beri penghargaan dan akan aku pasangkan mahkota di kepalanya. Makin berat itu
maksiat yang bisa digoda, makin besar kehormatan yang akan diberikan oleh iblis kepada syaitan. Berangkat syaitan mencari mangsanya. Kemudian beberapa waktu datang. Sudah kaji iblis, sudah. Nah, apa naik yang berhasil? Ya syaitan, wahai Tuan, wahai iblis, ulun memecahkan orang berumah tangga. Orang suami istri yang dulunya rukun, dulunya bagus, ulun hancur, ulun goda, akhirnya cerai. Jadi iblis itu inting jam tu ngarannya gawian itu. Nya cerai mbahnya rujuk napa? Orang cerai kau haja rujuk. Nah, jadi ikam ada dapat penghargaan mun kayak itu haja gawian. Terlalu inting. Datang pulang syaitan yang selanjutnya. Napa ikam berhasil napa aja iblis? Jadi syaitan nang ini, wahai iblis, aku berhasil memecah belah orang yang berkawan, orang yang bersahabat. Dulunya saling cinta mencintai, karena aku adu domba akhirnya jadi kada bertaburan, akhirnya jadi bahwa. Belum apa-apa aja iblis itu. Kenapa? Imbahnya berdamai, kita nggak ada bapaknya lagi. Karena orang berhubal mau berdamai. Datang lagi syaitan selanjutnya. Ini gampang napa aja iblis? Aku wahai iblis, jadi syaitan ini berhasil membujuk sepasang laki-laki dan perempuan. Akhirnya dia melakukan perzinahan. Nah, ini yang hebat aja iblis. Ini yang hebat. Ini yang berhak untuk dipasangkan mahkota. Kenapa sebabnya? Karena orang yang melakukan perzinahan itu dicabut Allah Subhanahu wa taala imannya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi satu kewajiban bagi kita untuk menjaga, memelihara diri kita pertama daripada perbuatan zina. Kita wajib menjaga, memelihara istri kita jangan sampai melakukan zina. Kita wajib memelihara anak kita jangan sampai melakukan zina. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, firman Allah. Jaga anak istri kamu jangan sampai masuk neraka. Salah satunya adalah perbuatan zina yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka itu. Dengan apa kita menjaga diri kita daripada zina itu? Pertama, kita jaga diri kita daripada perzinahan dengan taqwiyatul iman, memperkuat iman. Memperkuat iman itu macam apa? Rancak-rancak hadir ke pengajian, banyak-banyak berzikir, cari kawan orang-orang yang saleh. Kada mampan juga bawa kawin. An-nikah. An-nikah. Untuk menjaga diri daripada zina. Disebutkan pada minggu yang dahulu, kalau orang tuh ada duit, kawa kawin, kada kawa naik haji. Mana utama dahulu? Kawin. Kenapa? Untuk menjaga diri daripada zina. Kemudian kita wajib menjaga istri daripada zina. Kayak apa cara menjaga istri? Pertama, bikasratil ghairah 'alaiha, dengan banyak cemburu atasnya. Banyak cemburu. Jangan sampai kita tahu atau melihat bini kita ada bapandir berurusan dengan laki-laki lain. Ini ketat. Memperbesar, memperbanyak, mempertinggi tingkat kecemburuan kita kepada istri. Jangan ada kesempatan istri kita untuk berdekatan dengan laki-laki yang bukan mahram. Yang kedua,
Kalau sudah kita cemburu, kita pelihara, kita jaga bini kita. Yang kedua, hifdzu nafsih aniz zina, menjaga dirinya sendiri daripada perzinahan. Bini kita jaga, jangan sampai berdekatan dengan laki-laki lain. Diri kita pun kita jaga sedemikian rupa, jangan sampai kita terjerumus kepada perzinahan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ifu an-nisa innas ta'iffa nisa'ukum." Jaga diri kamu dari perempuan-perempuan manusia, niscaya menjadi baik istri-istri kalian. Artinya kalau seorang laki ini berbuat kada baik dengan perempuan-perempuan lain, bini kita pun kayaknya akan dimakan orang juga. Bini kita akan diganggu orang juga. Kalau nang laki katuju mengganggu orang lain, katuju menggoda orang lain, bini kita walaupun kita ketat macam apa, ada kayaknya jalannya. Nah, ifu, jar Nabi kita, an-nisa innas ta'iffa nisa'ukum. Kalau kita hendak bini kita jadi baik, baiki diri kita. Disebutkan dalam satu hikayat, seorang laki-laki ini berjual emas. Nang bini perempuan yang salihah, perempuan hanya di rumah, gawiannya beribadah. Bertahun-tahun demikian. Satu hari kenapa si bini-bini tadi begitu keluar rumah, dikacak lalakian di tangan. Tak uciak bini-bini tadi. Kada suah orang saleh. Begitu kemarian bulik nalaki ke rumah menangis nang bini, minta maaf lawan nalaki, minta ampun, minta ridha. Kenapa gini laki? Karena tangan ulun dijapai laki-laki lain tadi. Jangan laki cam kuridai aja, karena aku tadi menjapai tangan bini-bini juga. Waktu bebinian nukar galang, ku pasangakan tajapai tangannya. Pas bini seorang di rumah digatuk orang juga. Nah, makanya jar Nabi, ifu an-nisa innas ta'iffa nisa'ukum. Nah, kemudian menjaga anak daripada perzinahan ini. Yang pertama, ibaduhum anil aqranisu, menjauhkan mereka daripada kawan-kawan jahat. Jangan sampai anak kita ini dekat, bersahabat, intim dengan perempuan-perempuan, amunnya perempuan juga, perempuan nang kada bagus akhlaknya, nang kada bagus agamanya. Jaga anak kita. Jangan sampai melayur bulik sekolah tuh. Bulik sekolah pukul 2 datang ke rumah pukul 6, 4 jamnya ke mana? Nah, ini kewajiban daripada orang tua. Yang kedua, kewajiban ta'limuhum afati zina. Kita lajari anak kita itu, kita didik tentang bahaya-bahaya orang yang melakukan perzinahan. Didik. Yang ketiga, iffatul walidain. Ibu bapaknya pun mesti bisa menjaga diri daripada perbuatan yang kada baik, perzinahan tadi. Karena kalau ibu bapak ini, baik bapaknya atau ibunya mau melakukan perzinahan, anaknya pun kada jauh daripada itu kayaknya juga. Anaknya itu juga. Ibnu Hajar Al-Haytami mengutip beberapa hadis Rasulullah yang intinya mengatakan bahwa inna zina lahu thamarat qabihah minha annahu yu'khadhu bimislihi min dzurriyyatiz zani. Zina itu adalah membuahkan sesuatu berbagai macam yang negatif. Di antaranya anak orang yang berzina itu macam itu juga. Kalau kita berzina, anak kita kena itu juga. Ini nang beratnya. Jadi surat An-Nur
Ayat yang kedua berbicara tentang az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Para ulama tafsir mengatakan kenapa Allah membawa kalimat perempuan yang berzina lebih dahulu daripada laki-laki yang berzina. Az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Kenapa Allah mendahulukan perempuan yang berzina? Ulama tafsir banyak mengatakan bahwa itu adalah perzinahan itu adalah timbul, perzinahan itu banyak dikubarkan oleh perempuan. Perzinahan itu banyak digalakkan oleh perempuan. Nah, perempuan-perempuan yang memakai pakaian tidak menutup aurat itu sama dengan bahasa zinahi aku. Sama itu. Perempuan yang berbaju singlet, selawar handap. Artinya apa itu bahasa isyaratnya? Zinahi aku. Makanya Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani. Urusan zina perempuan lebih banyak saham daripada laki-laki. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian ayat yang ketiga Allah berfirman az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalik 'alal mu'minin. Laki-laki yang penzina tidak boleh nikah kecuali perempuan yang penzina juga atau perempuan musyrik musuhnya. Perempuan yang penzina tidak boleh menikahinya kecuali laki-laki penzina juga atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalik 'alal mu'minin, diharamkan yang demikian itu atas orang beriman. Kita misalnya mau ambil bini orangnya penzina kada boleh. Mesti orang yang baik juga. Bini-bini nang penzina musuhnya laki-laki nang penzina juga. Sebaliknya macam itu juga. Wa hurrima dzalik 'alal mu'minin, dan diharamkan yang demikian itu atas orang yang beriman. Nah, para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini akhirnya hukumnya dinasakh sehingga menjadi makruh seorang laki-laki beriman kawin dengan perempuan yang suka berzina. Dulunya haram, kemudian dirubah oleh Allah menjadi makruh. Sebaliknya pun demikian pula. Jadi laki-laki yang baik makruh kawin dengan perempuan yang suka berzina. Sebaliknya sama. Kemudian ayat yang keempat, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Orang-orang yang mendakwa berzina kepada orang-orang yang baik. Orang-orang baik dibadahkan itu berzina. Adanya bisa anak pada itu anak kampang sama aja juga. Orang-orang yang mendakwa orang lain berzina itu bila mana dia tidak bisa mendatangkan dengan 4 saksi, pukul oleh mereka 80 kali pukul. Dan mereka tidak akan bisa menjadi saksi selama-lamanya. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kita mengatakan orang berbuat zina itu berzina toh, itu digawinya toh. Nah,
Bila kita berkata demikian, kita mesti bisa mendatangkan 4 orang saksi yang melihat betul bahwa dia melakukan zina. Bila kita kada bisa mendatangkan 4 saksi, kita akan dihukum dalam dunia 80 kali pukul. Dan kita kada akan bisa jadi saksi seumur hidup karena kita fasik. Jadi hati-hati muntung kita nih. Lihat orang berduaan di manakah di kamar, tuh ini gawinya tuh. Bila kita berucap macam itu, dosanya luar biasa gananya. Andai kata kita ini negara Islam, kita akan dipukul di pemerintah 80 kali pukul. Berhubung nih kita keadaan negara Islam, di akhirat bisa gantiannya kayaknya pemukulannya. Jadi hati-hati dengan mulut ini, jangan sampai waktu anak kampang, jangan. Kalau kita mengatakan itu anak kampang, berarti kita menuduh orang tuanya adalah berzina. Nah kalau kita bisa mengadakan 4 orang saksi yang melihat inya berzina, kada jadi masalah. Illa alladziina taabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, kecuali mereka itu tobat. Pernah menyambat orang tadi berzina, tobat. Tapi tobat kada cukup, mesti wa aslahu, mesti beramal saleh. Berapa lawasnya? Imam Syafi'i mengatakan setahun. Kalau dia sudah tobat, kayak apa tobatnya? Tobatnya diumumkan bahwa dahulu aku menyambat Fulan bin Fulan itu berzina, itu dustaku. Itu kada bujur. Tobat. Aku sudah menyesali, minta ampun, minta tobat. Imbah itu hanya setahun. Dia menjadi orang saleh dulu setahun. Hanya boleh menjadi saksi. Hanya bisa dikatakan sebagai orang yang adil. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, selanjutnya ayat yang ke-6. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.